Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Pisces, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Moon, terus Knight of Wands, 8 tongkat, Queen of Cups, Queen of Wands, kartu Death, Ace of Pentacles, 4 cawan, dan kartu di Empress ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu The Moon nih. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi sepertinya beberapa dari kalian sekitar bulan Mei kemarin ya, mungkin ada yang baru saja mengalami semacam bentuk ketidakpastian dalam kehidupan kalian ya. Ada suatu hal gitu yang lagi tersembunyi, terselubung, yang tidak kamu ketahui, yang telah membuat diri itu agak sedikit bingung Pisces untuk melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi merasa bingung ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi merasa bingung untuk mengambil keputusan penting, merasa bingung ketika mengejar target ya, dikarenakan faktor ketidakpastian tersebut. Jadi coba untuk lebih hati-hati, pergunakan intuisimu sambil mencari kepastian yang kamu butuhkan ya, terlebih dahulu, The Moon ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Wands. Jadi ceritanya sekitar bulan Mei kemarin memang hatimu lagi bersemangat ya, ada semangat lebih gitu, merasa lebih antusias, lebih energik untuk melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi semangat lebih untuk terus bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang, semangat untuk mengejar tujuan dan target masing-masing intinya ya, Knight of Wands. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei ada upaya juga untuk berbicara ataupun berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi mungkin ada pembicaraan penting gitu yang telah kamu lakukan dengan seseorang Pisces ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan Mei kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu Queen of Cups, si Ratu Cawan. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti intuisimu lagi peka banget, lagi bagus ya. Jadi silakan gunakan intuisimu selalu ketika mengambil langkah dan keputusan apapun juga ya. Jadi kira-kira keputusan apa yang perlu diperbuat ya sekitar bulan Juni, Queen of Cups ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu si Ratu Tongkat ya. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan Juni ada semangat tinggi ya, motivasi luar biasa untuk terus mengejar ambisi dan target masing-masing. Jadi semangatmu lagi tinggi banget Pisces untuk bulan Juni ya. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk terus bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat untuk mewujudkan ambisi dan target masing-masing intinya ya, Queen of Wands. Oke, dan lihat di bawahnya kartu Death. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi bisa dikatakan ya untuk bulan Juni sepertinya ada perubahan besar yang akan segera kamu kerjakan ya dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin lagi siap untuk melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan dalam karir, dalam bisnis, perubahan dalam hubungan cinta, dan lain-lain nantinya ya. Kartu Death. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Yang pertama ada kartu The Ace of Pentacles. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli nanti pikiranmu akan tertuju kembali ke dalam segi pekerjaan dan keuangan ya. Misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang, mungkin ada sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi mencoba untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan tentunya ya, Ace of Pentacles. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli nanti memang ada sedikit faktor ketidakpuasan yang masih akan kamu alami. Jadi coba untuk lebih bersabar, gunakan waktu sejenak untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tersebut nantinya ya, 4 cawan. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu di Empress ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli ada upaya juga untuk terus menjaga dan merawat kehidupanmu agar lebih tumbuh dan berkembang. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga Pisces ya? Misalnya mungkin lagi fokus untuk menjaga keluarga, menjaga seseorang ya, mungkin lagi menjaga hubungan cinta, mungkin lagi menjaga karir, keuangan agar lebih stabil dan lain-lain ya, di Empress. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Pisces, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Hermit ya, yang melambangkan proses ansa mendalam. Jadi bisa dikatakan ya, sekitar bulan Mei memang ada sedikit faktor ketidakpastian yang pernah kamu alami, Pisces. Demen tadi, jadi hatimu lagi bingung sekali ya untuk melangkah maju ke depan. Jadi otomatis kamu lagi butuh waktu ya untuk berpikir lebih dalam, melakukan proses ansa mendalam The Hermit untuk menentukan langkah yang terbaik sekitar bulan Mei ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu tiga pedang ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei memang hatimu agak sedikit jengkel dan frustasi juga di sini ya. Misalnya mungkin lagi merasa jengkel ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi merasa frustasi untuk mengambil keputusan penting, merasa frustasi ketika mengejar target ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk healing bagi kamu yang lagi terluka hatinya ya, sambil terus antusias ya, lebih bersemangat di sini, Knight of Wands ya. Jadi silakan gunakan rasa semangat lebihmu untuk terus bergerak maju ke depan ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 koin. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei ya, ada komunikasi penting tadi 8 tongkat yang pernah kamu lakukan ya. Mungkin lagi ada dengan tujuan untuk membicarakan soal keuangan di sini. 9 koin ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dikomunikasikan, Pisces? 9 koin. Ini sudah terjadi sebenarnya sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu 7 koin yang melambangkan bentuk evaluasi ulang ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti ada satu hal gitu yang mesti ditinjau ulang, dievaluasi ulang kembali sambil terus mengandalkan intuisimu ya, Queen of Cups. Soalnya kenapa intuisimu lagi bagus banget ya? Misalnya mungkin ada yang lagi siap untuk melakukan evaluasi ulang mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mungkin meninjau kembali hubungan cinta yang pernah kamu jalani dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang mesti ditinjau ulang, Pisces ya, 7 koin. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 3 tongkat yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi bisa dikatakan ada semangat tinggi tadi kan, Queen of Wands, untuk lanjut kerja keras ya, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan yang kamu miliki nantinya ya. 3 tongkat. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 8 cawan. Jadi sepertinya memang pikiranmu lagi memikirkan masa depan di sini ya. Mungkin lagi mencoba gitu ya untuk mengatur ulang rencana masa depanmu sambil melakukan perubahan besar nantinya. Kartu Death ya. Jadi semuanya itu perlu untuk direncanakan terlebih dahulu. Jadi bagi kamu yang lagi ingin melakukan perubahan besar, kartu Death, jangan buru-buru, gunakan waktu sejenak untuk mengatur ulang rencana masa depanmu di sini. 8 cawan sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu Knight of Wands lagi ya. Jadi bisa dikatakan selama bulan Juli hatimu tiba-tiba lebih energik lagi ya, lebih bersemangat gitu. Ketika apa? Ketika menghadapi urusan dalam segi pekerjaan dan keuangan. Ace of Pentacles tadi ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 10 cawan yang melambangkan bentuk kebahagiaan ya. Jadi ada upaya juga untuk lebih happy, lebih bahagia ya. Mungkin lagi berusaha keras untuk mewujudkan target kebahagiaan masing-masing. Namun hati-hati ya, di sebelahnya tadi ada kartu 4 cawan. Jadi mungkin hatimu agak sedikit kurang terima gitu ya, kurang puas mengenai hasil yang sedang kamu dapatkan nantinya. Jadi perlu untuk ekstra bersabar, khususnya sekitar bulan Juli ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Knight of Cups ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli ada upaya untuk terus menjaga dan merawat kehidupanmu di Empress agar lebih tumbuh dan berkembang sambil tetap mempergunakan intuisimu, Knight of Cups ya. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga nantinya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang optimis ya. Oke teman-teman, guys, itu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.